Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Husin Halid, Kepala SMP Islam Al-Azhar 1, Jakarta. Saat ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang sekolah kami dalam mengembangkan ekosistem digital yang kita kenal dengan Smart Digital School, untuk melayani berbagai macam kebutuhan belajar dari peserta didik. Bapak Ibu, generasi zilenial dan milenial saat ini seolah berada di rimba belantara dunia digital atau dunia internet, yang di dalamnya tentu saja banyak hal yang positif dan tidak sedikit hal yang negatif. Apalagi setelah kita mengalami pandemi panjang, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, di mana sangat masif penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan internet. Tentu saja hal ini masih terus dilakukan oleh anak-anak kita sebagai sebuah kebiasaan baru. SMP Islam Al-Azhar 1 berkomitmen untuk menjadikan teknologi digital sebagai sebuah hal yang positif dan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan. Kami beranggapan, sebagaimana kami analogikan, jika pisau berada di tangan seorang penjahat, maka pisau itu bisa digunakan untuk kejahatan. Tapi pisau di tangan seorang master chef, maka pisau itu bisa digunakan untuk menciptakan sebuah bahan makanan yang menjadikan makanan yang terbaik. Di sisi lain, SMP Islam Al-Azhar 1 memiliki program strategis, yaitu peningkatan prestasi akademik dan non-akademik baik tingkat nasional maupun internasional. Artinya bahwa kami betul-betul ingin mendorong murid-murid kami mengembangkan seluas-luasnya talenta, bakat mereka dalam berbagai macam keanekaragaman kecerdasan yang mereka miliki. Seorang anak yang menjadi pembalap dan ingin meneruskan, melanjutkan, dan mencapai cita-citanya menjadi seorang pembalap, kami harus fasilitasi dalam hal pembelajarannya. Seorang anak atlet taekwondo yang berprestasi secara nasional dan internasional, tentu saja kami harus penuhi kebutuhan belajarnya. Seorang anak yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional, tentu saja kami juga harus adaptasikan ke dalam pembelajaran di sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kami menangkap benang merah dari kedua hal tersebut, yaitu di satu sisi adalah pemanfaatan teknologi digital, dan di sisi lain adalah kebutuhan belajar anak-anak kita yang kita kembangkan prestasinya baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini adalah kebutuhan belajarnya, maka kami jadikan program Smart Digital School sebagai sebuah solusi untuk persoalan tersebut. Solusi ini juga menggambarkan betapa kami ingin melakukan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam hal ini kami mencoba melayani kebutuhan belajar murid melalui teknologi yang kita miliki. Salah satu dari kebijakan dalam konteks Smart Digital School adalah kami memiliki kebijakan untuk menggunakan Learning Management System Al-Azhar yang kita sebut dengan Learning Management System Salam Al-Azhar. Salah satu contoh dari hal baik yang didapati kebijakan dengan menggunakan LMS, murid kami bernama Adit. Ananda adalah seorang pembalap yang selalu memiliki jadwal kompetisi yang ketat dan berada di luar negeri. Adit memiliki jadwal kompetisi dan waktu yang berbeda tentu saja dengan kita di Jakarta.
Hal ini harus kita jawab kebutuhan belajar dari si Adit. Maka dengan memanfaatkan LMS dengan strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, maka kebutuhan belajar Adit bisa terjawab dan terpenuhi. Di sisi lain, kami juga melayani pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi yang tadi kami sebut dengan Smart Digital School, yaitu kami melaksanakan pembelajaran baik intrakurikuler maupun kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam basis digital. Murid-murid kami, sebagaimana juga pada umumnya generasi zilenial dan milenial, memiliki beragam minat dan bakat dalam pemanfaatan dunia digital. Karena ini terkait langsung dengan minat dan bakat mereka. Berdasarkan data yang kami miliki yang bersumber dari penerimaan murid baru, asesmen awal, psikotes, asesmen awal lingkup pelajaran, dan lain sebagainya, kami memiliki data tentang minat, bakat, kecerdasan, kecepatan belajar, profil belajar, dan sebagainya dari murid-murid kami. Dan itu semua pada akhirnya kami gunakan sebagai data awal untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak kami berdasarkan keragaman kecerdasan mereka. Untuk mengoptimalkan hasil produk pembelajaran yang dilakukan oleh murid-murid kami dalam pembelajaran berbasis proyek, baik intra maupun P5, maka kami berikan bekal kepada anak-anak kami, yaitu kegiatan-kegiatan di pengembangan digital. Antara lain, ada bridging course di awal untuk penguasaan mereka dalam hal menggunakan device. Kemudian ada program digital camp, yaitu untuk anak-anak semakin mengetahui, semakin mendalami minat dan bakat mereka di dunia digital. Juga ada kegiatan student champion dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan ini bukan cuma dari Bapak Ibu guru yang mengajarkan, bukan hanya dari para ahli, tapi juga kami memanfaatkan tutor sebaya dari teman-temannya atau dari kakak kelasnya untuk kemudian mengajarkan teman-teman mereka sehingga semakin baik, semakin bagus dalam membuat sebuah produk digital. Bapak Ibu, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah membantu putra-putri kita, peserta didik kita, dalam menemukan bintang terang kehidupannya. Jangan sampai seperti sebuah analogi, ikan merasa dirinya bodoh karena tidak bisa memanjat pohon. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya dia pandai berenang. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mencapai suksesnya ekosistem Smart Digital School, tentu saja kami harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru, bukan hanya secara teoritis tentang IKM misalnya, atau pembelajaran berdiferensiasi, tapi juga kami melakukan in-house training dan BIMTEK dalam kaitannya dengan implementasi dari kurikulum Merdeka, khususnya dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan BIMTEK in-house training kepada Bapak Ibu guru dalam penguasaan teknologi digital. Antara lain kami latih Bapak Ibu guru untuk penggunaan LMS. Alhamdulillah, hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut, guru-guru kami lebih dari 95% mendapatkan sertifikat internasional dalam penggunaan teknologi digital. Guru-guru kami mendapatkan sertifikat dari Apple Teacher, Google Educator. Bapak Ibu yang berbahagia, pengetahuan adalah pengetahuan, tidak masalah diujikan dengan lisan atau tulisan. Setinggi-tingginya pengetahuan adalah kemampuan mencipta dan mengkreasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.